Tapi wajah saya aja yang apa? Untuk dakwah. Oh, Nah, wajah saya aja yang nampak. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amma ba'du. Saudaraku dalam hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini datang seorang jemaah ya, ingin silaturahim ke rumah saya. Insyaallah ini akan menambah ukhuwah Islamiyah, akan menambah atau mempererat tali persaudaraan sesama Muslim. Ya, Mas, silakan. Kira-kira apa yang bisa dibantu? Apa hajat kedatangan Mas nih hari ini? ingin dirupiah. Oh gitu. Sebentar dulu ya. Iya, coba tuliskan namanya pakai bin ya di situ. Ferdian bin gitu. Ya, bin bapaknya. Ya, itu nomor HP WA. WA-nya ada kan? Ada. Ya, nanti saya masukkan di grup Ruqyah Syariah ya. Di situ ada grup nama-nama yang orang-orang yang sudah diruqyah. Yang alhamdulillah mereka sudah berangsur membaik. Ini Pak, isi gejala-gejala. Ya, nanti dulu. Jadi ini ciri-ciri orang yang harus diruqyah syariah. Nah, ini ciri-cirinya ya. Ruqyah syariah itu adalah ruqyah yang berdasarkan Al-Qur'an ya, hadis Nabi, kemudian para ulama, berdasarkan agama Islam ya. Ada juga ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik juga ada. Nah, kalau ruqyah yang syirik itu ruqyah yang tidak berdasarkan Al-Qur'an ya. Ruqyah yang tidak berdasarkan tuntunan dari Rasul. Itu namanya ruqyah syirik. Nah, dengan menggunakan media-media jin ya. Nah, dukun-dukun itu hukumnya haram ya. Nah, kalau ini medianya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, seperti di sini kan ada kan cara meruqyah itu kan. Baca istighfar, salawat, syahadat, Al-Fatihah, kemudian baca surat Yasin, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq, An-Nas. Tiupkan ke air, doa, minum air. Nah, sebelumnya dari mana nih tahu nih Mas di sini nih? Saya nih. Teman yang udah pernah kesini juga Pak. Orang siapa itu? Ridwan namanya. Oh iya, orang mana? Orang Menteng 7. Oh, dia pernah kemari ya? Iya, sama abangnya. Gitu. Dia pernah diruqyah juga. Iya, Sudah sehat dia? udah. Ya alhamdulillah. Itu yang menyembuhkan bukan saya ya, yang menyembuhkan Allah ya. Saya hanya sebagai perantara. Nah, jadi sebelum kita ini
sebelum kita jelaskan ini ciri-ciri orang ahli ruqyah dan gejala-gejala medis dan medis yang terjadi. Kenapa apa penyakit Mas ini sehingga mau diruqyah? Sebelumnya kenapa? Ini nggak usah ditengok dulu. Apa? Kenapa? Coba jelaskan dulu. Alasannya untuk mencari ketenangan dalam diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah juga. Selama ini belum tenang, tidak dekat. Sudah menikah nih Mas nih? Belum. Belum. Oh. Berapa umurnya, usianya? 26 tahun. 26 ya. Jadi selama ini hatinya galau, nggak tenang, Iya, risau. risau ya. Iya. Oh gitu. Itu makanya mau diruqyah ya. Ya ya ya. Oke, baik. Nah, coba lihat ini. Nomor 1, malas. Ini gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi ya. Jadi harus jujur, tidak boleh sembunyi-sembunyi ya. Agar apa? Agar sehat, agar sembuh. Nah, nanti kalau ada yang ditutup-tutupi, nanti kan saya nggak tahu bagaimana cara pengobatannya, ya kan? Iya. Mulai dari mana, dan saya susah untuk memberikan solusinya, gitu. Jadi harus jujur. Yang pertama, ya ciri-ciri orang yang ahli ruqyah syariah. Jadi gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Yang pertama, malas salat, malas cari ilmu agama, malas baca Quran dan ketaatan lainnya. Kalau benar di checklist kolom pertama. Benar? Pertama. Ya. Oke. Jadi ini ciri-ciri orang yang harus diruqyah. Ini gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi pada badan. Nah, jadi harus satu aja yang kena, yang terjadi ya, itu ciri-ciri orang yang kena gangguan jin yang mesti diruqyah. Nah, itu ya. Terus yang kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Iya, Benar. benar. Checklist. Pertama. Ya. Kepala kiri atau kanan atau belakang? Bergantian. Kadang sini, Kiri, belakang, belakang. Oh, itu seringnya kapan? Pagi, siang atau malam? malam. Malam ya. Iya, pas mau tidur. Mau tidur. Atau bangun Oke. pagi juga kadang sesuatu. Sakit ya, denyut ya kepala ya. Iya. Iya, Ya. Oke, bikin checklist. Udah. Sudah. Yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Iya, dada ya. Dada ya. Kadang nggak sering. Coba checklist kolom pertama ya. Sebelumnya ada pakai jimat. Nih Mas ini. Dulu pernah ke tempat-tempat yang seperti itu, Pak Ustaz. Dukun ya. Iya, Lah jangan ya, haram hukumnya ya. pada masa beberapa tahun lalu. Nggak diterima sholat itu. Jadi ada dikasih jimat, Jimat nggak ada, Pak Ustaz. nggak ada, cuma bagi ke dukun aja. Iya. Kemudian belakangan ini pernah juga lagi, Nggak pernah. nggak pernah lagi. Tapi jimat-jimat nggak ada ya. Nggak ada. Nah, di rumah tinggal sama orang tua. Iya, Pak Ustaz. Nah, orang tua ada nggak pakai dukun gitu? Ada jimat-jimat, ada penangkal nggak ada? Nggak ada. Dulu saya ke dukun karena merantau ke Lampung. Oh gitu. Iya, Pak. Jadi kenal teman di sana diajakin. Gitu. Kenapa inisiatif mau ke sana? Mau minta apa dengan dukun? Jaga badan aja. Ke badan. Ilmu kebal. Iya, Pak Ustaz. Sekarang kebal badannya. Belum tahu, Pak. Nggak pernah dicoba. Nggak pernah. Ada dikasih apa sama dia? Cuman makan gabah padi, Pak Ustaz. Itu aja. Iya, sama dibacok tangan. Dibacok tangan. Iya, Nggak mempan. enggak pada saat itu. Pernah kesurupan. Pernah 3 kali. Kenapa kesurupan? Satu karena minum alkohol. Nggak Terus? Hah? Nggak apa-apa saya jelasin yang agak ini. Ya kalau nggak dijelasin macam mana saya mengobati? Ya kan udah saya bilang dari awal, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Yang kedua, Nggak boleh ditutup-tutupi. Agar apa? Agar biar jelas nanti penyakitnya dan tahu cara ngobatinya, nanti agar bisa sembuh.
Nah, yang kedua apa? Narkoba Pak Ustaz. Sampai sekarang narkoba. Enggak, sekarang. Alkohol juga masih sekarang. Alkohol masih sampai Sekarang. sekarang. Orang tua tahu itu. Pernah ketahuan, tapi kalau sekarang bilangnya udah enggak lagi Pak Ustaz. Oke. Dulu pernah ketahuan. Tapi sekarang nggak narkoba lagi, nggak pakai alkohol lagi. Oke. Terus apa lagi? Udah itu aja Pak Ustaz. Berzina sama perempuan? Iya. Sekarang masih terus berzina. Saat ini belum Pak Ustaz. Punya pacar sekarang? Enggak Pak Ustaz. Belum. Udah nggak lagi. Jadi berhentilah itu semua ya. Kalau nggak berhenti nanti nggak akan sembuh-sembuh, nanti nggak akan sehat. Ya. Ya, alhamdulillah ini karunia Allah, ini anugerah Allah, diberikan Allah hidayah sehingga Mas ini mau kemari ya, mau sehat ya, mau kembali kepada Allah. Ini bulan Ramadan kan, bulan yang suci kan, bulan apa namanya, bulan penuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah itu, jadi memang tepat nih waktunya, tepat saatnya untuk bertobat kembali kepada Allah. Sampai kapan terus maksiat ya, narkoba, terus berbuat jahat ya. Nah, ya kasihan juga orang tua. Ya kan? Orang tua menderita, si mikiri, tersiksa, stres kan dengan anak seperti ini kan. Gitu. Jadi ya jangan lagi lah kalau mau ya, kalau mau sehat ya, kalau mau hati tenang ya, tentram. Karena musibah itu datang itu buah dari maksiat dan dosa kita. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita buat dosa, buat maksiat ya, nggak sholat ya, berzina, kemudian narkoba, minuman keras, siap-siap itu hati kita nggak akan tenang, nggak akan tentram, dan kita kan berat untuk taat kan. Sholat kan berat kan. Iya, kemudian pasti sama orang tua pasti jahat, durhaka ngelawan, betul kan? Itu nanti setelah diruqyah harus minta maaf tuh sama bapak, sama ibu. Bapak udah nggak ada. Sama ibu lah terutama, sama ibu. Karena dosa yang paling besar itu durhaka. Jadi kita nggak akan selamat dunia akhirat kalau kita durhaka kepada orang tua. Ya. Kemudian berikutnya mana lagi? Nomor berapa? Nomor 4. Sakit pada perut dan ulu hati. Iya. Ya. Iya. Checklist. Kolom pertama. Kemudian yang berikutnya gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Masih nomor 4, kolom kedua. Kolom kedua. Gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Enggak Pak Ustaz. Enggak, kosong. 5. Sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Misalnya jam 12 malam, jam 2 siang, pada jam-jam tertentu aja sakitnya. Tidak. Tapi ada pernah? Jarang lah Pak Ustaz. Jarang. Mungkin waktunya jauh gitu. Oke ya, udah mesti nomor 5 ya. Dan kedua, mudah marah atau tersinggung. Iya, ini benar. Nah, checklist kolom kedua nomor 5. Ya. Mas ini apa nih? Kerja atau gimana nih sekarang Kerja, nih? Mas. Kerja. Jadi sekarang ini nggak kerja Sabtu, Iya, lagi libur. libur ya. Iya. Kerja apa kalau boleh tahu? Masih honor di Pemko Pak Ustaz. Ya alhamdulillah. Udah karunia Allah ya. Berapa banyak orang yang menganggur, susah cari kerja, setengah mati. Ini Mas udah dapat kerja, udah dapat gaji, masih buat jahat, buat maksiat. Untung aja Mas nggak dimatikan sama Allah, ya kan? Masih diberikan napas, masih diberikan umur, masih muda lagi. Jangan disia-siakan umur itu dengan berbuat maksiat kepada Allah ya. Kasihan ya. Kemudian berikutnya nomor berapa sekarang? 7 Pak Ustaz. 7. 6. Sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Kadang-kadang datang sakit tuh, kadang-kadang hilang. Yang tak kepala, badan, perut. Iya, itu. Betul, checklist. Yang ke-6 kan, kolom pertama. Masih yang ke-6, kolom kedua. Sering bingung. Iya, Pak Ustaz. Nah, checklist. Yang ke-7, sering resah, gelisah, takut, minder. Benar. Checklist. Masih nomor 7, kolom kedua. Sering mengantuk setiap beramal ibadah.
Kayaknya nggak pernah beramal ibadah ya. 5 waktu. ibadah, tapi 5 waktu. Bolong-bolong ya. bolong-bolong Ustaz. Ya, Maghrib yang sering. maghrib. Oke. Ya, kalau misalnya baca Quran ngantuk, sholat ngantuk, nah, zikir ngantuk, dengar ceramah mengantuk. Nah, itu gangguan jin itu. Kemudian 8. Berarti checklist tadi ya. Udah, Ustaz. Sering lupa jumlah rakaat sholat. Masih ingat Ustaz. Ingat. Nah, tapi jarang lupa ya. Jarang. Nah, kalau maghrib 3 rakaat terus saja 3, nggak pernah menjadi 4 atau 2 ya. Iya Ustaz. Jarang. Kosong berarti. 8 masih merasa was-was. Iya terkadang Was-was kenapa rupanya? Saya cerita. kayak gelisah tadi Ustaz. Nggak Takut mati gitu ya. enggak. Jadi Maksudnya ada aja masalah yang ada menimpa. masalah gitu ya. Iya. Masalah kecil, masalah besar. Masalah besar gitu ya. Kira-kira apa yang sering diwaswasi itu kira-kira? Sering diwaswasi. Masalah kerjaan, masalah perempuan, masalah orang tua, masalah keluarga. Masalah keluarga Ustaz. Masalah keluarga ya. Iya. Berapa sekeluarga? 3 bersaudara Ustaz. 3. Masih anak nomor besar. Iya paling besar. Yang paling besar itu seharusnya kan dicontoh lah ya sama adik-adiknya. Ini masa yang paling besar pula yang bermasalah. Alah, kasihan orang tuanya itu. Nomor 9, ya kan? Iya. Merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Iya benar. Makhluk gaib di rumah ya. Kalau jarang-jarang sih Ustaz. Tapi ada gitu pernah. aja. Hah? Parno. Paranoid ya. Iya. Merasa ada yang mengikuti ya. Iya paranoid. Bikin checklist. Masih 9, sering berprasangka buruk. Iya. Ini penyakit ini. Ini kayaknya banyak kali nih kena ini ya. Ini berat kali ini gangguannya nih. Ya. Udah pernah diruqyah? Belum Ustaz. Kenapa baru sekarang minta diruqyah? Baru Segera hatinya. iya. Baru Hmm, ketemu sama teman itu. teman itu bersyukurlah bertemu dengan teman yang baik. Kemudian berikutnya nomor 10, sering mendapat kesulitan dalam kehidupan. Betul ya. Checklist. Nah, ini 11 sampai 18. Ini ciri-ciri orang yang disantet. Ini masih ciri-ciri. Ya. Belum juga tentu 100%. Nah, jadi untuk untuk kepastiannya mesti diruqyah dulu baru tahu. Tapi Mas ini pun nggak bilang di WA mau diruqyah. Saya biasanya kalau meruqyah itu mesti 2 orang. Karena apa? Karena pengalaman saya itu kalau misalnya 2 orang, kalau yang diruqyah itu menggelepar, ngamuk, jin yang ada dalam tubuhnya, ada yang megangi. Nah, ini kalau baru di jalan pikirannya. oh gitu. Terbukanya. Ini kalau Mas ngamuk nanti gimana? Sampai megangi. Itu orang yang ada jinnya itu tenaganya itu berkali lipat itu. Iya. Nah, saya yang kurus kayak gini ya, yang kecil gini, mana sanggup. Tapi insya Allah mudah-mudahan lah. Ya, udah kejadian seperti ini, udah terlanjur macam mana pula. Saya pun kaget tiba-tiba mau diruqyah. Saya kira cuman sekedar silaturahim, konsultasi. Kadang ada juga yang jemaah yang datang itu konsultasi masalah rumah tangga, masalah perkawinan. Itu. Ya, tapi ya udah terlanjur begini. Ya, insya Allah nanti nggak menggelepar nanti, nggak kejang-kejang di ruqyah. Karena ini tengok dari ininya nih, cirinya nih, gejalanya ini udah berat kali ini. Oke, berikutnya nomor berapa? Ini 11 sampai 18 tadi ya, ciri-ciri orang yang disantet. Itu. Tapi ini masih ciri-cirinya belum begitu 100%. Nah, untuk memastikannya mesti diruqyah. Yang pertama sulit tidur. Benar kalau malam. Terkadang aja Ustaz. Kadang-kadang, Iya, kadang-kadang. Enggak Kadang- setiap saat. nggak setiap saat ya. Iya. Kalau dalam seminggu itu berapa kali yang sulit tidur kira-kira? Paling sekali 2 kali. Jam berapa tuh sulitnya tuh Di sampai? atas jam 12 Ustaz. Umumnya tidur jam berapa umumnya? Umumnya biasa tidur jam 12, jam 1. La ilaha illallah, itu nggak normal itu. Cuman hanya nih, astagfirullahaladzim. Ya, itu udah nggak normal ya.
Yang umumnya tidur itu normalnya itu jam berapa? Jam 9. Itu udah lama kali, jam 10. Ini jam 12 pula. Alah, itu berarti ada gangguan. Checklist. Ya. Mana itu Ustaz? Nomor 11 lah. Nomor 11. Kan sulit tidur jika disantet. Iya. Coba jujur dulu. Tadi sebelum kemari perasaannya kan nggak enak kan? Iya. Nggak tenang. Tadi malam susah tidur. Susah tidur, Sampai makanya. jam 2:30. Sekarang dekat saya gini gimana perasaannya? Ada takut, sedih, khawatir, nggak tenang, nggak tentram atau tenang? Coba jujur, gimana perasaannya dekat saya begini di interview seperti ini? Susah dan Sesak. Ini, iya. Nggak usah kan datang seperti ini. Ada pasien saya itu suami istri. Istrinya ada gangguan jin. Dia telepon. Ustadz, istrinya ada di sebelahnya. Tolong Ustadz, istri saya mau diruqyah. Dia belum datang kemari, istrinya udah kayak menggelepar begitu. Itu ciri-ciri itu. Ciri-ciri orang kena gangguan. Dianya sesak udah kan? Itu. Tadi sebelum kemari sesak juga. di jalan agak paling Enggak gitu sesak. enggak pas di sini. Dekat saya begini. Iya. Maksudnya enggak sesak sampai bengek tapi kayak tertekan gitu. Tertekan. Kalau emasnya sehat, kan logika nggak mungkin seperti itu. Iya. Betul kan? Iya. Apalagi dekat seorang ustadz, misalnya dekat bandit, ya kan? Dekat preman. Itu coba logika coba. Iya benar. Kalau kita sehat, kita sholat, taat kepada Allah, hati kita bersih, kan makin tenang dekat dekat seorang ustadz. Iya. Makin teduh hati ini. Apalagi dikasih ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, ya kan? Ini sesak dada, ini menandakan ya ada gangguan. Itu aja logikanya. Berikutnya nomor 12. Selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Enggak tahu soalnya. Nggak tahu. Mas ada punya musuh? Enggak ada. Ada nyakiti orang? Jujur. Yang enggak disengaja ada mungkin. Yang nggak disengaja ya. Iya. Mas ini bisa merasakan nggak? Kira-kira ada nggak orang yang nggak suka sama Mas sejauh ini? Laki-laki itu perempuan. Ya laki yang perempuan. Mau tahu. Ya pasti karena Mas maaf mungkin ada Mas kan pernah berzina sama perempuan. Iya. Mungkin dia nggak rela, dia nggak ridho, Oh iya benar. ya kan? Itu. Jadi kita nggak tahu, kita tersakiti. Ya itulah mereka sakit hati nggak bisa balas, mereka ke dukun. Ya siapa tahu. Itu ya. Jadi ini maksudnya tadi ini selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Tapi nggak ada terbayang-bayang, nggak ada ya. Enggak ada. Berarti kosong berarti. Kosong. Nomor 13. Bisa melihat makhluk gaib. Enggak bisa. Nggak bisa. Si 13 mengalami nafsu seks yang berlebihan. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Bikin checklist nomor 2 kolom 2. 13 kolom 2. 14 merasa ada. Tunggu dulu. Mas udah berapa umurnya? 26. Kenapa belum menikah sampai sekarang? Belum bertemu jodoh Pak Ustaz. Masih pacaran berzina gitu aja. Iya. Jangan lagi lah ya, yang serius saja. Jangan pacaran itu kan haram ya. Nanti kalau Mas nanti sudah sehat, insya Allah setelah diruqyah ini, saya banyak jemaah-jemaah saya itu yang wanita, banyak stok, bisa dibilang stok. Itu. Nanti bisa kalau Mas mau nanti bisa saya jodohkan. Amin. Tapi saya nggak mau Mas seperti ini, mesti sehat dulu. Karena saya nggak akan mau mengorbankan jemaah saya itu dengan pilihan yang tidak baik. Kemarin ada juga jemaah saya itu di WA-nya saya, Ustaz tolong saya carikan jodoh katanya, laki-laki. Dia baru kenal sama saya, jadi saya bilang saya mesti kenal dulu sama Mas dulu lebih dalam. Saya nggak mau menjodohkan sembarangan orang. Kasihan jemaah saya itu yang wanita itu mendapatkan laki-laki yang tidak baik. Oke, jadi Mas mesti sehat dulu. Kalau Mas tidak sehat, kalau Mas bersedia nanti bisa nanti. Jadi saya jodohkan nanti ya. Kalau Mas merasa kesulitan. Tapi yang penting Mas sehat dulu. Kemudian berikutnya nomor 14, merasa ada bisikan
Terkadang ya, jarang. kadang-kadang ya. Iya. Oke. Berarti kalau kadang-kadang di checklist lah. Heeh. Tapi kan pernah ya? Pernah sesekali. Di mana? Di kamar, ruang tamu, atau kamar mandi? Di kamar pas mau Lagi tidur. mau tidur. Apa yang dibisikkan kira-kira? Nggak jelas. Nggak jelas. Iya, cuman kayak ada orang ngomong aja gitu. Ngomong itu. Iya. Oh gitu. Malam hari ya? Iya, seringnya malam. Sering itu ya. Terus ketakutan nggak mas? Takut iya, Bos. Takut ya? Gelisah. Iya. Bagaimana cara ngusir bisikan itu ketika datang? Kadang baca ayat kursi pas takut. Mau bisa baca ayat kursi? Dan setelah itu dia pergi. Iya. Oh gitu. Nampak nggak makhluknya itu? Enggak pernah. Nggak, di kuping atau di hati? Di kuping. Di kuping belah kiri atau kanan? Lupa, Bos. Lupa. Iya. Yang penting ada di antar kuping ya. Iya. Oke, itu berarti gangguan jin itu. Mesti 14. Merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh. Sampai sekarang belum. Kalau zaman saya tuh di sininya dia bergerak-gerak, kayak jalan di dalam tubuh gitu. Itu ciri-ciri orang disantet itu. Nah, ketika di ruqyah lebih terasa lagi dia. Nah, alhamdulillah udah sehat dia. Nggak ada berarti kosong. Berikutnya 15 sudah berkonsentrasi. Iya, benar. Nah, checklist 15. Yang mesti 15 kolom 2, gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Qur'an. Enggak, ini belum. Belum. Ketika mendengar Al-Qur'an enggak gelisah, enggak kepanasan, kosong. 16 suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Kan belum menikah. Berarti sama mama sering bertengkar. Sama mama di rumah. Udah enggak pernah lagi dulu ya, Bos. Dulunya kapan kira-kira? Itu masih pakai narkoba. Oke, sama adik Sering bertengkar. sering ya, sampai sekarang juga. Iya, bertengkar kecil, hal kecil. Adik nomor 3, nomor 2 sama nomor 3 di rumah. Iya, Bos. Di rumah, laki-laki perempuan. Yang nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan ya, sering bertengkar sama dua-dua itu ya. Iya, Di rumah ya. kecil aja. Kecil ya. Kan dibilang ini kan sama ulama ini, sering bertengkar meskipun masalah kecil. Nah, itu berarti benar. Kolom 2, Bos. Enggak lah, kolom 1 lah. 16. Kan suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Masih kan belum bersuami, belum beristri. Nah, berarti sama mama atau sama adik atau sama abang. Itu ciri-ciri orang kena gangguan. Dia maunya emosi aja kan. Cepat kali dia emosi ya kan. Cepat kali dia panas. Nah, jin setan kan dari api. Nah, ya, jin setan dari api asalnya. Nah, makanya amarah itu, nah itu perbuatan setan, perbuatan jin. Nomor 17, sering bermimpi buruk. Sering ya? Sering, Bos. Nah, sampai sekarang itu mimpinya buruk mengenai apa aja biasanya yang sering? Paling setan, Bos. Oke. Ada aja lah mimpinya itu ya. Oke, checklist. Das. Kemudian 17 kolom 2. Sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. Enggak, kosong. Yang terakhir 18. Merasa tidak nyaman di rumah. Sekali yang Sekali-sekali ya, di ruang tamu, di kamar, di dapur, di mana? di ruang tamu. Ruang tamu. Ya, kalau sendiri Apa yang dirasakan di ruang tamu itu? pernah kesurupan di situ, Bos. Di situ ya. Udah gitu ruangan itu kan cuaca dingin, tapi terasa panas aja, gerah ruangan itu. Enggak, cuman karena pernah memori Pernah. kesurupan itu aja jadi agak parah. Ada nggak, kan nggak ada bangke, ada nggak rasa bau-bau bangke di rumah itu? Nggak ada. Oke, berarti merasa tidak nyaman di rumah, betul ya, checklist. Kemudian sakit pinggang tanpa sebab. Nah, ini sering. Sering ya, Sekarang. walaupun nggak ada kerja berat ya, Iya, sampai sekarang ya. sekarang. Sebelah kiri apa kanan? Tengah ini, Bos. Tengah itu ya. Kayak tulang. Oke ya, checklist. Wah, ini udah berat kali ini kan, tengok nih kan. Nah, di antara kurang lebih 18 gejala-gejala yang muncul, yang terjadi, nah hampir semuanya. Nah, jadi kesimpulannya Mas ini kena gangguan medis dan non medis. Kalau gangguan non medis, itulah dibacakan ya kan. Kalau gangguan medis ranahnya dokter, dokter dan ruqyah, seorang ustadz di ruqyah. Jadi medis dan non medis juga insya Allah atas izin Allah itu bisa di ruqyah. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya kena gangguan jin.
ya, kena gangguan jin. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seseorang dilahirkan itu sudah diikuti yang namanya korin. Korin ini ada juga dalam Al-Quran, juga Allah sebutkan. Korin ini ada dari jenis jin yang kafir, juga ada dari jenis malaikat. Yang ada dalam tubuh Mas ini korin dari jenis jin yang kafir, itu yang mengganggu sehingga hati Mas nggak tenang, dibisikkan berbuat maksiat, dosa segala macam. Udah, itu satu. Yang kedua, ada juga setan yang masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, setan itu masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah kita. Makanya persempit aliran darah itu dengan apa? Dengan perbanyak puasa, dengan perbanyak ketaatan. Itu yang kedua. Yang ketiga juga, gangguan dari Mas ini adalah gangguan dari nafsu, ya. Kemudian dari 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 jin tadi, setan dan nafsu. Nah, itulah yang lebih dominan mengganggu Mas ini. Jadi harus di ruqyah. Nah, coba lihat berikutnya. Ini tadi cara meruqyah syariah, ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini cara minum air yang sudah diruqyah. Cara minumnya ini kan istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali. Bacakan bismillah, minum, sapkan ke wajah. Kemudian wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Nih. Jadi Mas ini harus Mas lakukan ini. Kalau mau sehat terus. Nah, kalau enggak Mas lakukan nanti sia-sia. Mas sehat nanti sebentar di ruqyah, nanti dia kambuh lagi. Nah, ya. Kambuh lagi. Kalau Mas enggak lakukan ini. Jadi yang pertama mandi tobat. Nah, itu ada daun bidara. Pernah dengar daun bidara? Belum. Daun bidara itu ada di Quran, ada di hadis. Daun bidara itu sangat bagus, sangat baik untuk mengusir jin dan mengobati banyak macam penyakit. Nah, itu nanti mandi pakai daun itu nanti. Ya, mandi tobat, ya, nanti pulang nanti mandi tobat pakai daun itu. Mandi tobat tahu kan? Mandi tobat kayak mandi basah semua. Niatnya sengaja aku mandi tobat, ya, kan sengaja aku mandi tobat sunat karena Allah Ta'ala. Nanti kalau nggak tahu kan bisa lihat nih videonya di YouTube ini nanti. Ya, nanti saya upload nih di YouTube nih untuk dakwah. Kemudian sholat sunat tobat, nanti pulang nanti sholat sunat tobat 2 rakaat. Ya, sengaja kau sholat sunat tobat 2 rakaat, sengaja kau sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Taala. Karena banyak kali dosa Mas ini, itu yang membuat diganggu itu sama jin, sama setan itu, sehingga hati nggak tenang, susah untuk taat, emosi, marah-marah, ya kan? Kemudian yang ketiga banyak istighfar, yang keempat sholat 5 waktu. Nanti mulai sekarang nanti setelah diruqyah cari ilmu